Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jumlah kematian semakin memprihatinkan. Media asing pun mengecam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi wabah corona karena paling lambat dalam mengambil tindakan yang tegas. Bloomberg.com memberitakan bahwa Indonesia ini lamban dalam bertindak. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi. Demikian laporan Bloomberg.com telah menolak seruan untuk mengunci kota dan daerah atau lockdown dalam melawan virus. Langkah keras seperti itu, Bloomberg mengatakan, hal yang paling merugikan orang miskin. Dan kini Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah persentase kematian tertinggi di Asia, di atas 9%. Hal ini kemungkinan menandakan jumlah infeksi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Analis menjelaskan bahwa hal ini disebabkan kurangnya kapasitas pengujian COVID-19. Begitu menurut analis Nomura. Kemungkinan Indonesia pada akhirnya dipaksa untuk menerapkan penutupan penuh pada bulan April dan untuk jangka waktu yang lama. Nomura mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat, kami pikir Indonesia adalah yang paling lambat dalam mengambil tindakan tegas. Oleh karena itu, paling berisiko tertundanya penanggulangan wabah ini di dalam perbatasannya, dengan konsekuensi ekonomi negatif yang lebih besar. Begitu kata analis Nomura yang dipimpin oleh Sonal Pharma dalam laporan tersebut. Kekhawatiran yang terbaru adalah liburan mendatang berisiko meningkatkan penularan karena lonjakan perjalanan domestik. Kekhawatiran pandemi yang terus menyebar ke daerah kepulauan yang lebih besar menyebabkan pemerintah melarang ritual tahunan jutaan orang Indonesia, yaitu mudik lebaran. Pemerintah juga berjanji untuk melakukan segala hal dalam membatasi kerusakan ekonomi terbesar Asia Tenggara akibat pandemi corona dengan mengalokasikan anggaran 405 triliun rupiah atau sekitar 25 miliar US dollar mendukung sistem kesehatan dan juga ekonomi. Tindakan ini juga untuk sementara dapat menghapus batas defisit anggaran 3% dari produk domestik bruto untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara atau BIN, penyebaran COVID-19 akan mengalami puncak pada Juli 2020. Diprediksi penyebaran COVID-19 akan mencapai 106.287 kasus. Data tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR melalui konferensi video pada hari Kamis 2 April yang lalu. Masih berdasarkan data dari BIN, penyebaran corona akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1.577 kasus. Akhir April sebanyak 27.307 kasus, 95.451 kasus di akhir Mei, dan 105.765 kasus pada akhir Juni. Menurut Doni, terdapat 50 kabupaten atau kota prioritas yang memiliki risiko tertinggi terkait dengan peningkatan penyebaran corona, dan 49% dari wilayah itu berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kerjasama dengan masyarakat agar skenario ataupun data dari BIN tersebut tidak terjadi. Kalau kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, mudah-mudahan kasus yang terjadi tidak seperti apa yang diprediksi. Hingga saat ini pemerintah terus meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga mencari obat yang paling memungkinkan untuk mengobati pasien positif COVID-19. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Namun berdasarkan protokol dan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, disepakati penggunaan obat jenis Tamiflu untuk meredakan COVID-19. Katanya mereka menggunakan Tamiflu yang persediaannya sudah ada di Dinas Kesehatan dan sudah dibagikan. Begitu kata Terawan dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR pada hari Kamis 2 April yang lalu. Obat Tamiflu ini, menurut Terawan sudah dibagikan ke seluruh rumah sakit rujukan sebanyak 450.000 tablet dan akan ada penambahan distribusi obat tersebut hingga 2 pekan ke depan. Terawan juga menjelaskan pemerintah sudah mendistribusikan ventilator atau alat bantu pernafasan ke semua rumah sakit yang menjadi rujukan.
Ada sebanyak 8.423 ventilator yang sudah didistribusikan ke 2.867 rumah sakit, baik milik swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia. Selain itu, dari sisi tenaga kesehatan terdapat 40.320 dokter spesialis untuk menangani pasien COVID-19 yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik rumah sakit milik swasta maupun pemerintah. Kedua, saat ini terdapat 11.000 dokter yang bertugas sebagai internship yang tersebar di rumah sakit, puskesmas di seluruh provinsi. Lalu untuk menyiapkan skenario guna menahan laju perkembangan COVID-19, pemerintah juga terus berupaya melengkapi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Bantuan berupa donasi setiap harinya terus bertambah untuk menanggulangi wabah corona. Hingga saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah menerima donasi dari masyarakat sebanyak 72,2 miliar rupiah. Dan sampai hari ini ada lebih dari 72,2 miliar. Begitu kata juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto. Dengan jumlah tersebut, terjadi peningkatan penerimaan donasi senilai lebih dari 5,7 miliar rupiah dalam satu hari. Sebelumnya, pada hari Rabu 1 April, Yuri mengatakan rekening gugus tugas penanganan COVID-19 menerima sumbangan sebesar 66,5 miliar rupiah. Seluruh donasi yang diterima akan digunakan gugus tugas untuk mempercepat penanganan pandemi corona. Kekhawatiran yang terbaru adalah liburan mendatang berisiko meningkatkan penularan karena lonjakan perjalanan domestik. Kekhawatiran pandemi yang terus menyebar ke daerah kepulauan yang lebih besar menyebabkan pemerintah melarang ritual tahunan jutaan orang Indonesia, yaitu mudik lebaran. Pemerintah juga berjanji untuk melakukan segala hal dalam membatasi kerusakan ekonomi terbesar Asia Tenggara akibat pandemi corona dengan mengalokasikan anggaran 405 triliun rupiah atau sekitar 25 miliar US dollar mendukung sistem kesehatan dan juga ekonomi. Tindakan ini juga untuk sementara dapat menghapus batas defisit anggaran 3% dari produk domestik bruto untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan pengeluaran. Berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara atau BIN, penyebaran COVID-19 akan mengalami puncak pada Juli 2020. Diprediksi penyebaran COVID-19 akan mencapai 106.287 kasus. Data tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR melalui konferensi video pada hari Kamis 2 April yang lalu. Jumlah kematian semakin memprihatinkan. Media asing pun mengecam kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi wabah corona karena paling lambat dalam mengambil tindakan yang tegas. Bloomberg.com memberitakan bahwa Indonesia ini lamban dalam bertindak. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi. Demikian laporan Bloomberg.com telah menolak seruan untuk mengunci kota dan daerah atau lockdown dalam melawan virus. Langkah keras seperti itu, Bloomberg mengatakan, hal yang paling merugikan orang miskin. Dan kini Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah persentase kematian tertinggi di Asia, di atas 9%. Hal ini kemungkinan menandakan jumlah infeksi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Analis menjelaskan bahwa hal ini disebabkan kurangnya kapasitas pengujian COVID-19. Begitu menurut analis Nomura. Kemungkinan Indonesia pada akhirnya dipaksa untuk menerapkan penutupan penuh pada bulan April dan untuk jangka waktu yang lama. Nomura mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat, kami pikir Indonesia adalah yang paling lambat dalam mengambil tindakan tegas. Oleh karena itu, paling berisiko tertundanya penanggulangan wabah ini di dalam perbatasannya, dengan konsekuensi ekonomi negatif yang lebih besar. Begitu kata analis Nomura yang dipimpin oleh Sonal Pharma dalam laporan tersebut.